notabene pandangan matanya itu menyamping, melebar karena tugas perempuan itu di dalam rumah yaitu membagi gitu. Misalnya kayak kita dapat amplop, gaji, kita bagi-bagi gitu. Tapi kalau suami pandangannya ke depan. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Nazmina nih di sini. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman karena kebetulan pekerjaan saya yang cukup padat. Jadi saya baru bisa lagi menyapa teman-teman. Jadi menjelang tahun 2022, saya berharap bahwa tahun depan akan lebih baik dari tahun ini, dan untuk memulai tahun depan kita akan mulai dari keluarga kita. Jadi saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar bagaimana berkomunikasi di dalam keluarga. Jadi jika kita ingin meraih sukses di luar, kita harus membenahi lebih dahulu yang ada di dalam keluarga kita. Seperti itu ya teman-teman. Yang ada di dalam keluarga kita itu siapa saja. Jadi saya membahas tentang keluarga kecil ya. Di situ ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, juga ada anak. Seperti itu ya. Ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Jadi seringkali kalau kita salah berkomunikasi di dalam keluarga, hanya karena masalah sepele bisa memicu pertengkaran, baik suami sama istri, baik istri sama anak. Itu seringkali terjadi salah paham seperti itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman kita sama-sama membahas salah satu kunci penting di dalam keluarga, yaitu komunikasi. Jadi komunikasi yang benar yaitu komunikasi yang mana kita saling memahami bahwa fitrahnya laki-laki dan perempuan itu berbeda ya teman-teman. Jadi saya ingin membagi menjadi 3 hal. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita pelajari atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Di sini tentang struktur otak atau jaringan saraf otak gitu. Jadi saya mau mengajak teman-teman, dan saya di sini hanya ingin membagi 3 hal saja gitu. Semoga 3 hal ini bisa mengurangi kesalahpahaman di antara suami dan istri seperti itu. Jadi kita tahu bahwa seringkali terjadi pertengkaran itu dipicu hanya karena masalah sepele. Ini terjadi karena kita tidak mengetahui struktur otak yang ada pada pria dan wanita. Ternyata berbeda. Di pembahasan kali ini saya ingin mengajak teman-teman 3 perbedaan saja ya, sebenarnya ada lebih ya. Jadi 3 perbedaan antara wanita dan pria berdasarkan struktur otaknya. Diteliti oleh 2 orang ahli ya, yang satu ada di Amerika dan yang satunya lagi di luar Amerika, tetapi hasil dari penelitian tersebut ternyata sama. Jadi diantaranya yaitu ketiga hal tersebut diantaranya itu satu, saraf bicara. Jadi saraf bicara antara laki-laki itu berbeda ya teman-teman. Kalau perempuan diantaranya yaitu ketiga hal tersebut diantaranya itu satu, saraf bicara. Jadi saraf bicara antara laki-laki itu berbeda ya teman-teman. Kalau perempuan 16.000 sampai 24.000 kata dalam satu hari, itu termasuk vokal ya teman-teman. Dan rata-ratanya itu 20.000 kata. Dan jika perempuan belum mengeluarkan 20.000 itu, biasanya malamnya perempuan itu akan mengalami susah tidur. Jadi mas-mas, bapak-bapak, mohon dipahami ya, kalau kami perempuan itu sering banyak bicara hal-hal yang tidak penting pun sering kami bicarakan seperti itu. Kadang saat kami sedang rumpi atau kami sedang curhat, sebenarnya kami nggak butuh solusi. Yang kami butuhkan itu hanya telinga untuk mendengar seperti itu.
Semoga setelah kita mengetahui hal ini, mas-mas dan bapak-bapak boleh mengerti, karena emang itu dari sononya seperti itu. Sementara untuk laki-laki, saraf bicaranya itu hanya di otak sebelah kiri. Jadi laki-laki itu dalam satu hari hanya memiliki kata-kata, kosakata itu sekitar 5.000 sampai 9.000. Untuk yang laki-laki yang banyak ngomong itu cuma 9.000 kata. Gitu, seperti itu. Semoga kita perempuan juga memahami kalau misalnya kita sedang kita udah cerita-cerita banyak, pasangan kita cuma menjawab oh ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya pasangan kita seperti itu laki-laki banget, seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu ekspresi. Ekspresi muka laki-laki itu ketika dia baru datang dari suatu tempat, itu biasanya ekspresinya dalam waktu 10 menit itu masih sama. Jadi kadang 10 menit pertama itu kita tidak tahu apakah suami kita sedang senang, ataukah suami kita sedang bahagia, ataukah suami kita sedang marah. Tempat itu biasanya ekspresinya dalam waktu 10 menit itu masih sama. Jadi kadang 10 menit pertama itu kita tidak tahu apakah suami kita sedang senang, ataukah suami kita sedang bahagia, ataukah suami kita sedang marah. Jadi kita harus menunggu 10 menit otaknya mulai bekerja lagi, baru ekspresinya keluar, gitu, seperti itu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan dalam waktu 5 detik pun, tetapi seringkali perempuan itu salah paham. Jadi ketika suaminya datang 10 menit pertama kita datang, ayah gimana ayah ini, tapi suaminya kita udah cerita banyak, suaminya cuma bahkan mungkin tidak menjawab apa-apa. Emang saraf di sananya itu sarafnya itu mungkin udah belum nyambung, atau misalnya belum panas sehingga belum bisa merespon apa yang kita ceritakan gitu. Seringkali bahkan mungkin tidak menjawab apa-apa. Emang saraf di sananya itu sarafnya itu mungkin udah belum nyambung, atau misalnya belum panas sehingga belum bisa merespon apa yang kita ceritakan gitu. Seringkali kita wanita ketika suami datang, kita udah cerita banyak tapi suami nggak merespon, kita rasa nggak suka kan, tuh kan lah, kalau nggak suka pulang ya udah nggak usah pulang, seperti itu. Jadi dia udah duduk, itu waktunya udah 10 menit, mungkin istilahnya sudah panas, itu waktunya dia tuh untuk ngobrol sama kita, akan manggil mah atau de atau apa, dia akan manggil kita. Jadi di situ kita harus siap-siap menyambut gitu. Jadi di situ kita akan, ketika kita mengetahui hal-hal sepele seperti ini, semoga rumah tangga kita itu ya sedikit berkurang dari perseteruan masalah-masalah sepele seperti ini karena ketidakmengertian kita ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu saraf pandang atau mata. Jadi kalau laki-laki itu pandangannya itu, misalnya contoh ketika kita sedang pergi berdua sama suami, misalnya kondangan di sebuah gedung, kemudian suami berkata, no gedungnya udah kelihatan. Kita perempuan itu ngeliat gitu. Itulah hebatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kita bilang, ketika suami kita bilang, itu mah gedungnya udah kelihatan gitu kan, kita bilang mana ya gitu kan, karena memang mata kita tuh melebar gitu, nggak bisa memandang jauh. Dan ada baiknya juga perempuan yang matanya notabene pandangan matanya itu menyamping, melebar, karena tugas perempuan itu di dalam rumah yaitu membagi gitu. Misalnya kayak kita dapat amplop gaji, kita bagi-bagi gitu. Tapi kalau suami pandangannya ke depan ya, contoh tadi dia melihat gedung, ada lagi contoh ketika dia naik mobil dan dia mau menyalip mobil yang di depannya, yang dia lihat itu ke depan. Tapi seringkali kita perempuan ya, kita istri tuh di samping, pas suami mau nyalip mobil yang di depan itu kita bilang, awas ya, lihat samping, lihat kanan, lihat kiri gitu, awas ya gitu. Itu seperti itu, padahal itu
nanti kita malah dimarah, kita akan menghilangkan konsentrasi dia. Lebih baik kita serahkan sepenuhnya urusan pandangan ke depan itu sama suami. Emang itu sudah jagonya mereka sebagai laki-laki seperti itu. Jadi kita meskipun kita berbeda, tapi saling melengkapi. Karena ketika suami atau anak laki-laki kita mencari barang gitu, mungkin kita lupa menggeser sedikit, itu pun buat mereka itu udah fokus, mereka itu udah susah sekali nya. Padahal mungkin masih satu meja, cuma digeser ke sebelah kiri atau geser sebelah kanan, mereka itu udah merasa tadi kan aku naruhnya di sini lah, emang tempat mereka di sini dan mereka fokusnya di satu tempat itu seperti itu teman-teman. Jadi sekarang setelah teman-teman mendengarkan video dari saya, teman-teman jangan lagi berkata untuk suami atau anak-anak kita yang sedang mencari barang, jangan lagi berkata cari itu pakai mata. Jadi sekarang setelah teman-teman mendengarkan video dari saya, teman-teman jangan lagi berkata untuk suami atau anak-anak kita yang sedang mencari barang, jangan lagi berkata cari itu pakai mata, teman-teman. Jadi ketika kita bilang makanya nyari pakai mata, itu dalam banget loh, karena mereka udah usaha keras untuk tempat itu seperti itu teman-teman. Jadi sekarang setelah teman-teman mendengarkan video dari saya, teman-teman jangan lagi berkata untuk suami atau anak-anak kita yang sedang mencari barang, jangan lagi berkata cari itu pakai mata lah, karena kata-kata itu sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena mereka udah cari pakai mata, hanya saja memang saraf pandang mereka itu tertujunya fokus seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita bilang makanya nyari pakai mata, itu dalam banget loh, karena mereka udah usaha keras untuk mencari gitu. Alangkah baiknya kita berkata, ya Allah, anak laki-lakiku laki-laki banget, atau ya ampun suamiku ganteng banget, laki-laki banget, seperti itu. Mungkin kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu bahkan akan menyakiti hati kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu sedikit sharing-sharing dari saya. Semoga akan lebih baik daripada kita juga menyakiti diri kita juga menyakiti suami kita. Karena ketika kita menyakiti mereka, otomatis mereka itu akan bikin tameng atau pertahanan yang membuat mereka itu akan, mungkin kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu bahkan akan menyakiti hati kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu sedikit sharing-sharing dari saya. Semoga sedikit ilmu ini bisa membantu kita untuk boleh saling mengerti perbedaan struktur saraf laki-laki dan perempuan. Semoga ke depan di tahun 2022 semakin sedikit terjadi pertengkaran karena hal-hal sepele. Semoga ini bisa membantu. Semoga dengan kita membenahi keluarga kita, kehidupan kita ke depan lebih baik, bisnis kita berjalan lebih baik, kita akan lebih sukses, kita akan lebih fokus dalam membuat konten, kita akan lebih fokus dalam mengatur strategi berbisnis. Jadi cukup sekian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Saya tunggu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal.